Bagaimana kabarnya? Sehat? Tentunya adik-adik sehat dan tetap semangat. Siapa yang hari ini bergembira? Ya, yuk kalau gembira kita pegang pipinya, kita kasih senyum, kita tuil-tuil dulu pipinya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kita kasih senyum kepada mama, halo mama. Kepada papa, halo papa. Kepada oma opa kita kasih salam, halo oma opa. Ya, kepada adik juga ya. Adik-adik ingat hari ini tanggal berapa? Iya, hari ini tanggal 30 Januari. Wah, seneng ya, sudah mau akhir bulan, mau ganti bulan lagi. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Temanya minggu ini yaitu Yesus ditolak. Hah? Yesus ditolak? Siapa yang menolak? Bagaimana rasanya ditolak? Aduh, tentu adik-adik pernah ditolak. Gimana rasanya? Sedih ya. Begitu juga Tuhan Yesus ditolak, juga pasti merasa sedih. Di mana ya Yesus ditolaknya? Oke, nanti kita tunggu jawabannya. Ada di renungannya Suster Ignatia. Oke adik-adik, yuk kita ikuti sekolah minggu di rumah. Yuk, pagi ini dengan semangat dari awal hingga akhir tanpa meninggalkan sesi-sesi yang ada. Oke adik-adik, setuju? Yuk kita mulai. Hai, halo adik-adik semuanya. Selamat pagi dan happy Sunday. Ketemu lagi dengan Kak Yose. Hari ini Kak Yose akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyi dan menari bersama lagu yang pertama, yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Lalu lagu yang kedua yaitu Hebatlah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus semangat ya untuk menyanyi dan menari bersama hari ini. Yuk, sekarang kita semua berdiri. Kita puji Tuhan Yesus dengan menyanyi dan menari bersama. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam
Sebelum mengikuti sekolah minggu, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mau membimbinglah kami dalam mengikuti sekolah minggu hari ini. Amin. Salam Maria, penuh nama Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah padamu Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, terkala kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang dusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, salam jumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu biasa keempat. Tema minggu ini, Yesus ditolak di kampung halamannya. Karena Yesus ditolak di kampung halamannya, maka Yesus pergi ke kota-kota lain membuat banyak mukjizat. Yesus membuat mukjizat bukan karena disuruh seseorang, tetapi karena Yesus berbelas kasih kepada orang sakit, orang lumpuh, orang buta, dan yang menderita. Orang-orang Nazaret merasa iri hati, tidak menerima, dan bahkan menghina serta tidak percaya pada Yesus. Karena Yesus hanya anak Yusuf tukang kayu, maka Yesus tidak membuat mukjizat di kampung halamannya. Nah, adik-adik, agar Yesus membuat mukjizat dalam hidup kita harus menerima Yesus, membiarkan Yesus tinggal dalam hati kita. Kita jangan seperti orang Nazaret ya, jangan menolak Yesus karena iri hati atau karena tidak percaya. Bagaimana adik-adik dapat mengalami mukjizat Yesus? Yaitu saat adik-adik bisa menerima kebaikan orang lain, tidak iri hati pada teman-teman, tidak iri hati kepada kakak atau adik,
melainkan menerima mereka sebagai mukjizat dari Allah. Kita dapat mengalami mukjizat dari siapa saja, dari orang tua, teman-teman, guru di sekolah, dan dari siapa saja. Yang penting adik-adik mau menerima dan percaya bahwa mereka adalah utusan Allah yang membantu perkembangan adik-adik. Adik-adik juga bisa loh jadi mukjizat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Adik-adik meneladani sikap Yesus, yakni memiliki rasa belas kasihan pada sesama. Jika adik-adik melihat orang yang sedang kelaparan atau menderita, adik-adik membantu, membagi makanannya. Kalau adik-adik yang sakit saat bersekolah, adik-adik membantu atau memberitahu guru. Dan kalau orang tua sibuk bekerja, maka adik-adik mau membantu mereka. Dengan demikian, adik-adik sudah menjadi mukjizat bagi mereka. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk dapat menerima sesama kita sebagai mukjizat, yakni dengan tidak iri hati, tidak sombong, tidak menghina, tetapi kita memiliki belas kasihan kepada sesama. Siapa saja yang dipertemukan Tuhan dalam hidup kita, mereka adalah mukjizat dari Allah. Dan adik-adik juga mukjizat bagi mereka. Entah itu orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang yang sakit, orang yang tua, atau yang lebih muda, adik-adik harus tetap memiliki belas kasihan, sehingga tetap menjadi mukjizat bagi mereka. Semoga dengan demikian kita selalu menerima Yesus dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, Kak Maya dan Kak Maya. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022, hari ini kita akan membuat kreativitas dengan tema Yesus ditolak di kampung halamannya. Kita hari ini akan membuat gantungan pintu. Nah, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan? Kertas buffalo ukuran folio, lalu kertas karton atau dus bekas, gunting, lem, pensil, pulpen, pensil warna, selotip, dan kertas warna, dan juga penggaris. Nah, sekarang kita mulai bikin ya. Check it out. Kita siapkan lebih dulu kertas buffalo ukuran folio, lalu kita lipat menjadi 2, kita lipat lagi menjadi 4, lalu kita gunting. Kita siapkan selotip bekas atau selotip yang masih baru. Lalu kita buat lingkaran, usahakan tepat di tengah-tengah kertas ini ya. Nah, kita gambar seperti ini, lalu kita gunting seperti ini. Siapkan sebuah kertas karton atau kertas dus bekas, kita jiplak di atas kertas karton ini. Lalu kita gunting kertas karton ini. Lalu kita tempelkan kertas buffalo yang tadi sudah kita gunting. Kita siapkan kertas warna kira-kira seukuran ini, lalu kita buat ayat emasnya.
Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 22. Kita tempelkan di atas gantungan pintu yang telah kita buat. Sekarang kita hias gantungan pintu yang selesai kita buat ya. Adalah hasil yang telah kita buat, gantungan pintu. Kita dapat menggantungkannya di handle pintu ya. Oke, sampai jumpa dengan teman berikutnya adik-adik. Bye. Halo teman-teman, mari kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti sekolah minggu online. Berkati kami agar selalu rajin sekolah minggu sehingga iman kami makin bertumbuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah teman-teman. Halo, sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, mari kita berdiri lagi yuk untuk menari dan menyanyi bersama. Bagaimana sekolah minggu hari ini? Menyenangkan? Tentu sangat menyenangkan karena tadi sudah ada menyanyi, sudah ada kreativitas, sudah ada renungan dari Suster Ignatia yang sungguh membuat hati kita senang, membuat hati kita mantap untuk mengikuti Yesus. Oke adik-adik,
Nah, adik-adik, yuk kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Tapi jangan lupa, adik-adik tetap satu, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, dan satu lagi, apa yuk? Rajin ikut sekolah minggu. Di situ akan ketemu banyak teman, ketemu banyak kakak-kakak. Hati kita menjadi senang dan gembira karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, yuk kita akhiri sekolah minggu hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.